Babu sholatil kusufi ay hada babu sholatil kusuf. Bab tentang sholat gerhana. Entah masjid ini udah pernah nggak sholat gerhana nih? Udah ya. Karena kalau nggak pernah itu orang itu walaupun ngaji lama nanti lupa itu. Walaupun orang itu sudah ngaji lama tapi kalau nggak pernah praktek gitu, nggak pernah praktek itu nanti lupa. Sama dengan orang itu belajar tentang haji umroh, itu kalau teorinya bingung itu, bedakan ini umroh bagaimana, haji bagaimana. Tapi giliran prakteknya yuk gampang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qal anil Mughirati, dari sahabat Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Mughirah, in kasafat gerhana, terjadi gerhana apa syamsu matahari, ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, bertepatan dengan yauma mata, yaitu di hari wafat siapa Ibrahimu, yaitu Sayyid Ibrahim. Ini putranya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah punya putra itu 2, tapi wafat masih kecil semuanya, termasuk ini Ibrahim. Makanya kemudian yang menghasilkan keturunan itu hanya dari pihak putri, yaitu Sayyidah Fatimah saja ya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum tidak punya anak. Yang punya anak hanya dari jalur Fatimah ini. Makanya yang menyebar sekarang di seluruh dunia yang namanya Syarif dan Sayyid itu adalah zuriyah Rasulullah ya. Jadi sebutannya Syarif atau Sayyid ya, itu pada zuriyah. Faqala, maka berkata siapa an-nasu, manusia, in kasafat, terjadi gerhana apa syamsu matahari, limauti Ibrahim, karena wafatnya Ibrahim. Jadi orang itu akhirnya berspekulasi. Jadi berspekulasi bahwa terjadinya gerhana itu karena wafatnya putranya Rasulullah. Nah, ini yang kayak gini-gini namanya apa? Ilmu tepak-tepakan itu kemudian nggak boleh ya. Jadi menganggap bahwa gerhana matahari itu terjadi karena wafatnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Faqala, Rasulullah dengar itu marah. Jadi di syarahnya itu Rasulullah dengar karena ada berita hoak gitu ya. Ada berita hoak itu bahwa terjadinya gerhana itu karena wafatnya putranya Rasulullah. Faqala, maka dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari wal qamara dan bulan itu ayatan, adalah 2 tanda kekuasaan Allah ya, adalah 2 tanda kekuasaan Allah, min ayatillahi, dari beberapa tanda kekuasaan Allah. Jadi matahari itu adalah tanda kekuasaan Allah, bulan juga tanda kekuasaan Allah. Luar biasa, bulan matahari menerangi sejagat raya ini dan kemudian menjadi tanda masuknya waktu ya. Masuknya waktu itu pakai gerhana
pakai mata gerhana, pakai apa namanya, matahari. Makanya terbitnya matahari, ketika matahari lurus, ketika matahari tenggelam dan sebagainya. Makanya kalau dulu itu ada namanya buncet, itu ditaruh, ada tempatnya itu untuk mengukur ini bayangan benda itu seperti apa, posisi bayangannya itu. Kalau sudah agak ke timur berarti sudah masuk zuhur. Kalau sudah 2 kali sudah sama berarti masuk asar dan seterusnya. Ya. Nah, kalau bulan itu untuk tanda penanggalan dan tahun. Jadi untuk penanggalan dan tahun. Makanya kalau tahun kita pakainya Komariah. Ya, orang Islam pakainya Komariah. Makanya jangan kaget kalau waktu Indonesia ini lebih dahulu, waktunya sholat lebih dahulu daripada Arab Saudi, selisihnya 4 jam. Ya, jam segini ini sini maghrib, di sana masih siang zuhur. Ya, habis zuhur lah, habis zuhur. Kalau sekarang ini jam berapa ini? Katakan jam 7, berarti sana itu jam 3. Jam 3 baru mau masuk asar. Baru mau masuk asar. Nah. Tapi kalau urusan penanggalan tahun itu dahuluan bulan, karena bulan itu sebelah barat sana ya. Kalau matahari sebelah timur. Kalau waktu sholat dahuluan Indonesia, tapi kalau penanggalan lebih sering dahuluan Arab sana. Makanya seringkali ketika awal Ramadan Arab dan Indonesia berbeda. Kemudian nanti awal Syawal juga kan sama, kadang-kadang berbeda Arab Saudi dan Indonesia. Nanti ketika awal Zulhijjah juga beda, akhirnya hari Arafahnya juga beda. Kadang-kadang kalau di media sosial yang nggak ngerti itu kan, ini gimana sih orang Indonesia itu di Arab itu sudah wukuf, kok Indonesia baru puasa tarwiyah, kan gitu ya. Ini baru puasa tarwiyah. Jadi beda. Kalau waktu itu pakai gerakan matahari, tapi kalau penanggalan dan tahun itu pakainya bulan. Makanya seringkali lebih dulu Arab daripada Indonesia kalau ya seperti itu. Lah bagaimana kalau orang Indonesia ikut Arab sana? Ya tidak boleh, karena beda matlak, beda tempat terbitnya. Artinya kalau kita melihat itu sana sudah terbit, sini belum, menurut sini. Jadi kan bumi itu bundar, ya bumi itu bundar, dikatakan bundar lah. Di sini yang sebelah sini, yang sebelah agak sini melihat ini sudah terbit, kan naik terus, baru kemudian sebelah timur baru. Jadi makanya seringkali berbeda. Orang Indonesia tidak boleh ikut Arab Saudi urusan masalah penentuan awal Syawal, awal Ramadan, awal Zulhijjah, termasuk tentang Arafah. Lah, termasuk orang Arab yang di Indonesia ya ikut Indonesia karena berada di Indonesia. Orang Arab Saudi tidak boleh ikut Indonesia. Karena apa? Ya karena beda matlak tadi. Orang Indonesia yang ada di Arab juga ikut Arab sana, bukan ikut Indonesia. Saking nasionalismenya, wah saya orang Indonesia, saya ikut Indonesia saja. Ya ngawur namanya. Ya, sama dengan orang Arab yang ada di Indonesia, kok ikut Arab sana, urusan penanggalan, ya ngawur namanya, tidak ada ilmunya. Nah, di dunia media sosial itu kadang-kadang antara orang yang pinter dengan orang yang bodoh itu tidak ada bedanya. Ya, antara yang profesor sama yang lulusan SD itu kalau di media sosial tidak ada bedanya. Kadang berantem, profesor berantem sama
SD gak lulus. Nah, jadi itu. Nah, layan kasifani, tidak gerhana apa asyamsu wal qamar limauti ahadin, karena matinya seseorang. Jadi terjadinya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu bukan disebabkan karena matinya seseorang. Walali hayati, juga bukan karena hidupnya seseorang. Jadi gerhana itu terjadi, yaitu fenomena alam, ya, fenomena alam yang tidak ada dikaitkan dengan kepercayaan. Kalau orang sini bilang, kalau orang Jawa bilang gugon tuhon. Nah, gugon tuhon itu apa Indonesianya itu? Hah? Tahayul itu. Ya, tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi bukan karena matinya seseorang, juga karena bukan hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka ketika melihat siapa kamu huma kepada gerhana matahari dan gerhana bulan, fad'ullaha, maka berdoalah kamu Allah kepada Allah. Wasallu, dan salatlah kamu hatta tankashifa, sehingga hilang gerhana itu. Maka disunahkan untuk berdoa dan sebagainya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan itu dalam satu riwayat lil Bukhari, bagi Imam Bukhari, ada redaksi hatta tanjaliya, sehingga menjadi terang gerhana tadi itu. Walil Bukhari, dan itu bagi Imam Bukhari min hadis Abi Bakrata, dari hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu anhu, fasallu wad'u, ada redaksi fasallu, maka salatlah kamu, wad'u, dan berdoalah kamu, hatta yang kasyifa, sehingga menjadi terbuka perkara gerhana, maksudnya bikum, yang ada pada kamu semuanya. Nah, jadi itu dulu. Kemudian ada perintah, awalnya perintah sholat gerhana itu ya seperti itu. Jadi gerhana terjadi bukan karena kepercayaan tertentu. Jadi murni itu adalah fenomena. Jadi kadang-kadang kan dikait-kaitkan, ini presidennya ini, maka banyak bencana. Loh, apa pengaruhnya presiden sama bencana? Dulu ketika SBY baru jadi, kemudian terjadi tsunami. Ini artinya bumi menolak kepada SBY. Itu dulu kan ramai begitu ya. Wah, orang itu dikait-kaitkan, tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya. Jadi nanti zamannya Pak Jokowi juga begitu, banyak bencana. Nanti zamannya Pak Prabowo sekarang ini juga begitu, nanti dikait-kaitkan, tidak ada kaitannya, ya, tidak ada kaitannya, dan tidak boleh dikait-kaitkan, ya, tidak boleh dikait-kaitkan. Kalau dalam bahasa agama tatoyur, tidak boleh tatoyur itu, ya, tatoyur itu percaya pada burung. Kan biasanya ada juga ini, kadang-kadang kalau malam-malam ada suara burung itu, biasanya oh ini akan ada orang mati, kan ada suara burung tertentu. Kemudian kalau ada malam-malam kok kemudian ada ayam kok berkokok, oh ini ada janda hamil. Wah, ini bahaya ini bahaya ini. Kalau kupu-kupu masuk rumah, wah ada tamu kan,
gitu ya, ada tamu, kemudian apa itu, seandainya itu ada, itu kebetulan ya, itu kebetulan, bukan, tidak boleh dijadikan sebagai tatoyur, apa namanya, kayak kepercayaan takhayul tadi, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, ini di Indonesia itu yang kental dengan apa namanya, dengan tradisi, dengan budaya itu, karena memang Indonesia itu, Nusantara itu dulunya itu banyak orang-orang yang pahamnya kayak gitu, animisme, dinamisme, orang yang nyembah lautan, orang nyembah nanti ada ombak gede, wah ini tandanya begini, ini ada macam-macam. Nah, ini kepercayaan-kepercayaan yang tidak, ya. Jadi dari hadis ini disimpulkan, pertama adalah masyru'iyatus sholati li kusufi syamsi wal qamari waqta husuli sababiha. Jadi disyariatkan sholat untuk gerhana bulan maupun gerhana matahari waktu masih ada gerhananya, ya. Jadi pelaksanaan sholatnya itu ya waktu masih gerhana itu. Kalau gerhananya sudah lewat, ya sudah habis waktunya dan tidak ada qadha. Jadi untuk sholat yang mempunyai sebab itu tidak ada qadhanya. Tapi sholat yang mempunyai waktu itu ada qadhanya. Jadi umpamanya ada orang ketinggalan sholat gerhana, maka tidak ada qadha sholat gerhana. Orang sholat tahiyatul masjid, masuk masjid nggak langsung sholat tapi akhirnya duduk, akhirnya kan berarti sudah tidak disunahkan lagi untuk sholat tahiyatul, akhirnya kodok sholat tahiyatul masjid, tidak ada, karena sholat yang mempunyai sebab, ya. Tapi sholat yang mempunyai waktu boleh. Umpamanya panjenengan biasanya malam itu tahajud, malam itu biasanya witir, delalah. Apa delalah itu? Ya ketepatan lagi badan capek, habis acara, habis bepergian capek, setelah sholat isya tidur, bangun subuh, akhirnya tidak sholat tahajud, tidak sholat witir, kemudian pagi-pagi dikodok, boleh. Jadi kodok sholat sunnah yang ada waktunya itu boleh. Umpamanya panjenengan biasa sholat duha, delalah, kadang banyak acara, sibuk banget hari itu, umpamanya lagi hajatan, oh sudah persiapan mulai pagi, lalu acaranya sampai zuhur baru kelar, belum sholat duha, maka boleh kodok sholat duha. Nah itu. Jadi kalau sholat yang karena ada sebab tidak. Contohnya orang sholat karena syukur wudhu, habis wudhu mestinya kan ada sholat sunnah syukur wudhu. Tapi kalau sudah kelamaan, udah 1 jam namanya, ya sudah tidak ada kodok sholat syukur wudhu. Jadi sholat yang mempunyai sebab tidak ada kodoknya, tapi sholat yang mempunyai waktu itu ada kodoknya. Wala asy-Syafi'i fi ayyi waqtin kana litaqaddumi sababi walau fi waqtil karahati. Jadi gerhana itu kalau pagi mamanya, pada subuh terjadi gerhana bulan, masih kelihatan bulan bulan tertutup mamanya. Orang walaupun pada subuh boleh sholat gerhana, ya. Karena apa? Karena ada sebabnya. Atau sore hari, panjenengan habis sholat asar kan mestinya tidak boleh sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Tapi karena ada gerhana matahari boleh, walaupun setelah sholat asar orang itu sholat gerhana. Karena apa? Karena ada sebabnya. Nah, karena ada sebab. Jadi yang tidak boleh sholat ba'da
subuh, sholat ketika matahari istiwa, sholat ketika batal asyar. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Kalau yang punya sebab boleh, termasuk yang boleh banyak kodok, boleh. Orang ketika mudanya banyak nggak sholat, sekarang sadar, alhamdulillah. Kodoknya mulai batas subuh, kodok sampai zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, boleh. Nanti batal asar juga kodok lagi, boleh. Nah, yang nggak boleh itu ketika batal asar tiba-tiba kok diem, ketika nganggur sholat lah nggak boleh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau ada sebab, contohnya gini, karena ada orang yang datang ke masjid ini sebelum maghrib, ya tadi sudah sholat asar, pulang dulu, setelah itu sebelum maghrib sudah datang. Karena masuk masjid dia disunahkan sholat tahiyatul masjid. Makanya karena ada sebab maka boleh. Wa qala al-jumhur la tusalla fi awqatil karahah. Nah, tapi ada pendapat yang mengatakan tidak boleh kalau itu berada di waktu-waktu yang dimakruhkan. Wa amma sholatu khusufil qamari fa waqtuha al-lailu kulluhu min ghairi istisna'in id laisa fihi waqtu karahatin. Nah, beda dengan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan karena waktunya itu di waktu malam dan tidak ada waktu karahatnya. Ya, yang kedua, ar-raddu ala ba'dil qailin anna syamsa wal qamara tankashifu li mauti kabirin au hudusi amrin azimin wa kanu fil jahiliyati ya'taqiduna annal khusufa yujibu hudusa taghayyurin fil ardi min mautin au dhararin. Jadi yang kedua adalah menolak stigma, menolak anggapan bahwa dulu pada zaman jahiliyah sebelum Islam itu ada keyakinan bahwa gerhana matahari, gerhana bulan itu terjadi karena ada peristiwa sesuatu. Contohnya adalah karena kematian orang yang agung, atau karena terjadi sesuatu yang di bumi itu, maka terjadi gerhana. Maka keyakinan seperti itu tidak boleh. Fa'alama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bi anna hadza i'tiqadun batilun. Akhirnya Nabi mendengar itu, mendengar ada takhayul-takhayul yang terjadi di masyarakat itu. Akhirnya Nabi mengajari sahabat-sahabatnya, bahwa takhayul yang seperti itu adalah i'tiqadun batilun, adalah keyakinan yang batal, ya, keyakinan yang batal. Wa anna syamsa wal qamara khuluqani musakhkharani lillahi la qudrata lahuma ala daf'i anfusihima wa laisa li ahadin sultan alaihima. Jadi bahwa matahari dan bulan itu adalah makhluknya Allah. Pokoknya selain Allah, kullu masiwallah itu namanya makhluk. Ya, selain Allah namanya makhluk. Jadi pokoknya selain Allah, termasuk arsy, termasuk bumi, termasuk tata surya, termasuk tadi matahari dan bulan, itu adalah makhluknya Allah, musakhkharani, yang ditundukkan oleh Allah, ya, yang diperintah oleh Allah. Makanya sekarang masih diperintahnya perintah normal, terbitnya dari timur, tenggelamnya di barat. Tapi kalau sudah matahari diperintah jangan terbit, kemudian terbit dari barat, wah bahaya, ya.
Udah bahaya. Jadi tidak ada kemampuan orang untuk tadi. Makanya sekarang muncul video katanya matahari suruh berhenti. Nah, kemudian ya fulan katanya gitu. Jangan dihentikan itu matahari, kita lagi puasa katanya. Padahal katanya laisa li ahadin sultanun alaihim. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk mengatur matahari itu dan bulan. Ya, jadi yang ketiga, ar-raddu ala badil jahiliyati alladzina kanu ya'buduna syamsa wal qamara. Fabayyana lahum ar-rasulu annahu makhluqani lillahi kasa'il makhluqat. Jadi yang ketiga adalah juga sama. Jadi menolak anggapan orang-orang yang orang-orang jahiliyah yang mana mereka itu menyembah matahari dan menyembah bulan. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu adalah makhluknya Allah, ya, makhluknya Allah. Yatra'u alaihim at-taghyiru wa laysa li ahadin sultanun alaihim. Jadi yang memungkinkan jadi terjadi perubahan, ya. Makanya matahari itu ya bergeser. Terbit itu kadang-kadang sebelah sana, nanti bergeser sana, bergeser tengah, nanti begitu. Makanya cara apa namanya untuk menentukan waktu itu juga ada teorinya. Tidak tiba-tiba hanya pakai apa namanya, pakai kayu begitu kemudian, tidak begitu. Ada teorinya, ada teori. Maka posisi matahari itu juga untuk menentukan. Makanya kan kita rasakan itu kan waktu itu terlalu bergerak, ya, bergerak. Kadang maghribnya agak awal, kadang maghribnya agak apa namanya, agak lambat. Subuh juga begitu, zuhur juga sama. Kalau pinginnya kan kalau lagi puasa itu subuhnya agak molor, maghribnya cepetan. Maunya gitu ya, maunya kalau lagi puasa subuhnya agak belakangan, maghribnya cepetan. Nah, itu akal-akalan namanya. Sama dengan ini, sama dengan kan biasanya kalau awal untuk menentukan awal Ramadan itu ada perbedaan. Yang satu pakai hisab, satunya pakai ru'yah. Yang pakai hisab biasanya puasanya duluan, yang pakai ru'yah biasanya belakangan. Nah, giliran puasa ikut yang ru'yah, nah itu kan gayanya, ikut yang ru'yah, itu yang akhir. Giliran lebaran ikut yang ikut yang hisab. Itu namanya akal-akalan, akal-akalan. Yang keempat adalah al-iltija'u ilallahi indal mukhawafi fi wa fi kulli hadithin muhimmin bis salati wa nafya minad du'a'i wal istighfari litaf'i ma nazala minal balaya wal uqubatil ajilati wal ajilati bisababil isya. Yang keempat adalah orang itu kalau terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari disunnahkan untuk iltija, untuk mengungsi, untuk bersandar kepada Allah, ya. Makanya disunnahkan untuk sholat gerhana, ya. Sholat gerhana. Nanti ada tata caranya di belakang tentang salat gerhana ini. Ini ya tadi kadang-kadang kalau tidak praktek, ya, tidak praktek itu tidak paham.
Itu pernah di dekat pesantren itu ya, di Rawa Indah itu, saya waktu itu saya pernah, alhamdulillah pernah mengadakan beberapa kali sholat gerhana di masjid itu. Nah, tak pikir saya tak mengadakan sholat gerhana di pondok sajalah dengan santri-santri. Di masjid ada ustadz yang imami, laku ngimaminya sholatnya kayak sholat biasa. Jadi ngimami sholat gerhana kayak sholat id gitu ya, kayak sholat id gitu. Nah itu repotnya kadang-kadang kalau sudah terlanjur jadi ustadz itu tidak mau ngaji, kadang-kadang udah panggil tat gitu aja udah tidak mau ngaji. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam itu jaharo, membaca keras siapa Nabi fi sholatil kusufi, di sholat gerhana matahari, bi qiraati, dengan bacaannya Nabi. Fasolla, maka sholat siapa Nabi arba rakaatin fi rakaataini, di dalam 2 rakaat. Maksudnya 4 rakaat itu adalah berdirinya itu 4 kali. Ya, karena Allah sholli sunnatan, sholli sunnatan likusyufi syamsi rakaatain ta'ala, Allahu Akbar, ya baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, kemudian berdiri lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, baru kemudian rukuk, i'tidal, sujud, kemudian nanti rakaat kedua juga sama, berdiri, baca Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, kemudian berdiri lagi, baca surat, baca Fatihah lagi, kemudian rukuk, i'tidal, dan seterusnya. Nah itu kalau nggak praktek ya. Kalau nggak praktek itu nanti salah. Kalau nggak praktek salah. Karena peristiwanya jarang-jarang, sama dengan orang imami sholat Idul Adha, Idul Fitri, kadang-kadang lupa takbirnya. Ya tidak apa-apa, namanya sholat jarang-jarang. Ya. Nah, sholat subuh aja sering lupa kunut ya. Padahal itu yang sholat tiap hari ya, yang sholat tiap hari. Wa arba'a sajdatin, dan 4 sujudan, muttafaqun alaih. Dan jadi memang model sholatnya itu berbeda ya. Nanti sholat istisqa berbeda, sholat id berbeda, sholat khusuf, tadi khusuf juga berbeda ya. Ini dibutuhkan teori dan praktek ya. Jadi supaya tidak salah. Jadi karena itu model-modelnya kayak nanti kan ada kayak sholat tasbih juga berbeda ya. Sholat tasbih berbeda, ada bacaan-bacaannya. Sholat gerhana berbeda, sholat istisqa berbeda, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha juga berbeda. Nah, satu kesimpulan hadisnya adalah masyru'iyatul jahri, disyariatkannya mengeraskan suara fi sholatil kusuf, di dalam sholat gerhana matahari. Qala Ahmadu wa sahibi mestinya wa sahibai Abi Hanifah, mestinya gitu, dan 2 sahabatnya qala Ahmadu wa sahibi Abu Hanifah, bahwa yajharu fiha bil qiraati. Jadi walaupun sholatnya gerhana itu di siang hari,
itu bacanya adalah jahr. Tapi waqala jumhur, menurut mayoritas ulama, yusirru fi khusufi sabhi wa yajharu fi khusufil qamari. Kalau menurut mayoritas ulama bahwa kalau gerhana matahari itu dipelankan, kalau gerhana bulan dikeraskan. Jadi ya boleh saja kiasan ala shalawatul khamsi disamakan dengan sholat 5 waktu. Saya ingat saya dulu tahun 83 itu ada gerhana matahari total ya, saya itu pas baru masuk pondok, baru dapat sehari atau apa itu, 83 ini belum pada lahir. 83 itu pas ada gerhana matahari total, waktu itu sholat di pondok itu yang imami Bayi Adlanani. Nah itu bacanya secara jahr, ya, bacanya secara jahr. Yang kedua adalah bayan kaifiyatil ula min sholatil khusuf, penjelasan tentang tata cara yang pertama dari sholat gerhana. Wabiha qala jumhur rakaataini fi kulli rakaatin ruku'ani wa sujudan. Nah, menurut jumhur ulama bahwa sholat gerhana itu adalah 2 rakaat. Setiap rakaatnya itu ada 2 rukuk, ada 2 sujud. Wa qalat al-Hanafiyatu annaha raka'atani kasair nawafili. Kalau menurut paham madzhab Hanafi bahwa kaifiyahnya itu 2 rakaat seperti sholat-sholat sunnah. Yang ketiga, sholatul kusufi tusalla fi jama'atin. Sholat gerhana itu dilakukan secara berjamaah. Walal jumhur anna tasihhu furada. Menurut mayoritas ulama boleh sholat secara sendiri. Umpamanya di masjid ini tidak ada yang mengadakan sholat gerhana, akhirnya sholat sendiri. Ya kalau sholat sendiri tidak apa-apa, tapi tidak perlu pakai khutbah. Masa sholat sendiri, khutbah sendiri depan cermin kan, ya tidak perlu. Sama sholat id itu dilakukan dengan berjamaah. Tapi seandainya ketinggalan umpamanya, orang itu boleh sholat id sendirian, tapi tidak perlu khutbah. Wa qalatil Hanafiyatu sholatul khusuf fi rak'ataini bi ruku'in wahidin ka baqiyatin nawafili. Wa tusalla furadan di annahu khasafal qamar miraran fi ahdir rasul wa lam yunqal anhu annahu jama'an nas laha fa yatadarru kullun wahdahu. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi bahwa sholat khusuf itu sama dengan sholat-sholat yang lain, rukuknya 1 dan boleh dilakukan, ada dilakukan dengan sendiri-sendiri. Alasannya karena pernah terjadi beberapa kali gerhana bulan itu Nabi tidak mengumpulkan, ya tidak ada riwayat Nabi mengumpulkan orang untuk itu, makanya kemudian sholat sendiri-sendiri. Kemudian dalam waqalatil malikiyah, ulama Maliki berpendapat bahwa nudiba li khusufil qamari rak'ataini jahran bi qiyamin wa ruku'in wahidin kan nawafil furada fil manazil wa tuqarrarus salatu hatta yang jalil qamar au yaghiba au yaqdi al fajr wa kuriha iqa'uha fil masajid jama'atan wa furada.
Jadi kalau menurut dalam mazhab Maliki malah sholat gerhana itu ya sholatnya di rumah saja sendiri-sendiri ya. Malah makruh kalau diadakan di masjid. Ini pendapatnya mazhab Maliki. Nah, kebetulan karena kita semuanya ini adalah bermazhab Syafi'i, maka ya mengikuti cara-cara yang sudah baku dalam mazhab Syafi'i. Demikian, semoga